Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya di sini mewakili kelompok 7 untuk membuka presentasi kami pada kesempatan kali ini. Presentasi dengan judul Pencari Peluang Munculnya Permukaan 4 Koin yang dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan mata kuliah Statistika dan Probabilitas dengan dosen pengampu Ibu Vesa Asyifa Nurul Haq, Eskom MMSI. Kelompok 7 sendiri beranggotakan saya, Ajeng Ade Octavia dengan NIM 210 10 165, lalu ada Devina Felicia Febriana dengan NIM 210 10 152, dan yang terakhir ada Trimo Sabilianto dengan NIM 210 10 72058. Presentasi ini terbagi atas 4 subbab. Yang pertama ada tentang bahasa pemrograman Python, yang kedua hasil penelitian kami, ketiga kekurangan dan kelebihan, dan yang keempat adalah kesimpulan. Untuk bagian pertama, saya yang akan menjelaskan. Untuk bagian kedua, nanti akan dijelaskan langsung oleh Om Trimo. Dan untuk bagian ketiga serta keempat akan dijelaskan oleh rekan saya, Devina. Yang pertama, tentang Python. Bahasa pemrograman interpretatif tingkat tinggi yang diciptakan oleh Guido van Rossum. Bahasa pemrograman ini pertama kali dirilis pada tahun 1991. Python memiliki sinteks yang sederhana dan mudah dipahami sehingga membuat bahasa ini cocok untuk pemrograman awal dan juga pemrograman ilmu data. Python juga memiliki banyak library dan modul yang dapat mempermudah pekerjaan programmer dalam menyelesaikan berbagai tugas. Beberapa keunggulan Python meliputi yang pertama, web development. Python dapat digunakan untuk membangun aplikasi web dengan menggunakan framework seperti Django atau Flex. Ilmu data, Python memiliki library dan modul yang kuat untuk melakukan analisis data, visualisasi data, dan machine learning. Yang ketiga, desktop application. Python dapat digunakan untuk membuat aplikasi desktop dengan menggunakan GUI atau Graphical User Interface yang terdiri dari Thinker atau PQT. Automation. Python dapat digunakan untuk melakukan tugas otomatis seperti scraping data, memproses file, dan otomatiskan tugas-tugas rutin lainnya. IoT atau Internet of Things, Python dapat digunakan untuk mengontrol perangkat IoT dan membuat aplikasi untuk perangkat tersebut. Dengan kemampuan yang luas dan mudah dipahami, Python menjadi bahasa pemrograman yang sangat populer dan digunakan di berbagai industri, termasuk teknologi informasi, ilmu data, dan juga pemodelan. Baik, untuk Om Trimo dipersilakan. Oke, saya melanjutkan dari presentasi yang tadi sudah disampaikan Mbak Ajeng. Jadi untuk hasil pelatihan ini kemarin kita menggunakan dua tools. Yang pertama kita menggunakan Google Colab, ya. Google Colab sebagai untuk text editornya kita menggunakan Google Colab. Kemudian kita yang kedua untuk bahasa pemrogramannya kita untuk pelatihannya kemarin menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, sebetulnya untuk statistik dan probabilitas ini ada beberapa library yang bisa kita gunakan. Ada library match, ada library random. Nah, kebetulan kemarin kita untuk pelatihannya kita menggunakan library random. Nah, jadi di sini kita mencari melalui pelemparan koin, 4 koin secara bersamaan sebanyak 50 kali. Di sini kita lihat di dalam programnya, di sini ini kita menggunakan import random ini untuk untuk memanggil library-nya. Karena di dalam Google Colab itu untuk library itu tidak harus kita install, tapi cukup kita panggil saja. Kemudian di sini untuk flip coin ini random. Nah, nanti kalau random ini ketika nanti akan dieksekusi dari programnya ini akan berbeda-beda hasilnya. Misalkan saya mengeksekusi
programnya, nanti hasilnya sekian, nanti misalkan V akan mengeksekusi hasilnya sekian, Mbak Ajeng juga misalkan mengeksekusi hasilnya sekian, nanti akan berbeda-beda karena di sini random. Nah, di sini kita mencari range ya. Autocam-nya kita simulasinya adalah menggunakan flip, koinnya 4 dilempar selama sebanyak 50 kali. Nah, kita dari hasil codingan tersebut, kita mendapatkan ada tail, head. Ini ada 16, berapa ini? 16,00% dan seterusnya. Ini yang ada berada di dalam di layar. Ini hasilnya. Next. Nah, ini masih hasil yang dari pemrograman tadi. Jadi kita mendapatkan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, ini mendapatkan hasil 16 dari 16 baris dari pemrograman di atas, yang masing-masing barisnya ini ada baris yang ketiga, misalkan ini head, semua 8,00% dan seterusnya. Ini dari pemrograman yang satu. Kemudian bisa untuk mensederhanakan supaya kita memudahkan untuk membaca, kita bisa menggunakan masih menggunakan library random, tapi kita bentuknya sudah dalam bentuk diagram. Ini bisa kita lihat untuk diagramnya. Nah, ini untuk diagramnya ada 10,0%, ada 70. Nah, ini semuanya dari hasil pemrograman di atas yang diimplementasikan ke dalam sebuah bentuk diagram. Kita menggunakan diagram Pi ini supaya kita memudahkan untuk kita membacanya dari data tersebut. Next. Nah, selanjutnya akan disampaikan untuk penjelasan programnya oleh Devina. Silakan Mbak Devina. Baik, terima kasih Om Trimo. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan program, kekurangan, kelebihan dari program, dan juga kesimpulan. Yang pertama mengenai penjelasan program ini. Nah, program ini itu menggunakan fungsi flip coin untuk melakukan satu lemparan koin yang mengembalikan heads or tails secara acak. Nah, fungsi simulate flips ini melakukan 6 flips, lemparan 4 koin, dan mencatat setiap hasil yang unik. Nah, yang terakhir, program ini akan menampilkan peluang setiap hasil yang unik dalam presentase dan akan melihat setiap kemungkinan hasil dari 50 lemparan 4 koin tersebut dan peluang setiap hasil. Nah, peluang masing-masing hasil ini dapat berbeda pada setiap eksekusi program karena proses acak yang digunakan. Next. Dengan catatan peluang untuk setiap hasil itu harus sekitar 25% karena ada dua pilihan, yaitu angka atau gambar untuk setiap lemparan koin. Nah, peluang untuk setiap hasil unik dari 4 lemparan koin adalah 2/4 atau sama dengan 16. Jadi setiap hasil harus sekitar 6,25% atau 1/16 ya. Itu adalah dasar dari program untuk menemukan peluang hasil dari lemparan 4 koin sebanyak 50 kali. Nah, di sini kita itu dapat memodifikasi program ini itu untuk lemparan koin dengan jumlah yang berbeda atau untuk lemparan koin dengan jumlah yang berbeda dalam setiap lemparan. Next. Selain itu, kita itu juga dapat memodifikasi program ini untuk menyimulasikan lemparan koin dengan jumlah sisi yang berbeda dari 2. Misalnya, jika ingin menyimulasikan lemparan koin dengan 4 sisi, dapat
memodifikasi fungsi flip coin untuk mengembalikan salah satu dari 4 pilihan yang berbeda secara acak. Nah, program ini tuh hanya sebagai dasar untuk memahami bagaimana memprogram peluang. Ada banyak hal lain yang dapat kita tambahkan untuk membuat program ini secara lebih kompleks atau untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan dari program ini. Yang pertama, untuk kekurangan dari program ini yaitu program ini tuh hanya mampu melakukan simulasi pelemparan 4 uang koin dan tidak dapat melakukan simulasi lain. Nah, program ini tuh juga hanya menghitung jumlah kemunculan masing-masing hasil dan persentase kemunculan sehingga tidak memperlihatkan bagaimana hasil dari setiap pelemparan berubah-ubah dari waktu ke waktu. Program ini juga tidak memperhitungkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil dari pelemparan, seperti kecepatan pelemparan atau kondisi dari lingkungan. Selanjutnya, program ini tuh hanya dapat menampilkan hasil dalam bentuk laporan dan tidak memiliki tampilan visual. Untuk kekurangan yang terakhir, program ini tuh mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan simulasi jika jumlah pelemparan yang ingin dilakukan sangat banyak. Selanjutnya, untuk kelebihan dari program ini tuh mudah diterapkan dan dipahami karena menggunakan bahasa pemrograman Python yang memiliki sinteks yang sederhana dan intuitif. Program ini juga dapat melakukan simulasi pelemparan 4 uang koin dengan cepat dan efisien, serta dapat memperlihatkan bagaimana teori probabilitas bekerja dalam jangka panjang. Program ini juga dapat memberikan hasil yang akurat dan dapat dipercaya karena hasil pelemparan diambil secara acak. Dan program ini juga dapat membantu memahami konsep-konsep dasar pemrograman seperti pemanggilan fungsi, perulangan, dan manipulasi data. Yang terakhir ada kesimpulan dari program ini. Nah, kesimpulannya itu untuk yang pertama, program ini itu menggunakan bahasa pemrograman Python untuk melakukan simulasi pelemparan 4 uang koin sebanyak 50 kali dan menampilkan dalam bentuk hasil yaitu laporan. Untuk yang kedua, program mengacak angka atau pilihan yang dibutuhkan dengan menggunakan modul random. Yang ketiga, hasil dari setiap pelemparan itu ditentukan dengan memanggil fungsi flip coin yang menggunakan metode random choice untuk memilih antara heads or tails secara acak. Nah, program ini menggunakan dictionaries untuk menampung jumlah kemunculan masing-masing hasil dari pelemparan. Setelah melakukan 50 pelemparan, program itu menampilkan jumlah kemunculan masing-masing hasil dan persentase kemunculan dari total pelemparan. Dalam jangka panjang, jumlah kemunculan masing-masing hasil, yaitu heads or tails, akan seimbang meskipun hasil setiap pelemparan adalah acak. Program ini menunjukkan bagaimana menggunakan bahasa pemrograman Python untuk melakukan simulasi dan menampilkan hasil dalam bentuk laporan. Program ini juga menunjukkan bagaimana menggunakan beberapa konsep dasar pemrograman seperti pemanggilan fungsi, perulangan, dan manipulasi data. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.